Kalau tidak, saya akan kehilangan uang 22 juta, teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Floren. Jadi guys, hari ini saya ada sedikit perubahan nih guys. Biasanya kan saya bilangnya teman-teman nih. Jadi ya mungkin ada sedikit perubahan. Kalau mungkin saya menceritakan sesuatu tuh pakai gas aja biar lebih cepat gitu ya kan ya. Oke, jadi sesuai yang sudah di judul itu, saya mau menceritakan sedikit pengalaman buruk saya di media sosial. Ya, terkhususnya itu media sosial ya. Pengalaman ini yaitu pengalaman saya ditipu sama bule nih guys. Jadi gini, awal mula ceritanya kenapa saya bisa keluar dari proses penipuan itu. Oke, jadi gini ceritanya. Saya pernah saya kan main Facebook. Nah, di Facebook ini saya punya banyak sekali teman bule, teman maupun orang lokal ya kan. Terus saya ketemu satu orang cowok ini bule dari Inggris dia. Nah, terus si bule ini dia tuh baik sekali gitu kan. Dia suka cerita-cerita, suka kirimin foto tentang di Inggris. Jadi kan saya kayak tertarik begitu kan. Terus dia minta nomor WA nih, saya kirim udah nomor WA nih tuh. Terus waktu saya kirim nomor WA ini, dia langsung chat saya gitu kan, dia pakai bahasa Inggris nih. Terus nomor Inggris itu kan ada plus berapa itu kan ya, tapi nomor yang dia pakai ini plus 1. Kalau plus 1 itu kan nomor untuk di negara Amerika sana kan. Nah terus dia bilang saya pakai nomor Amerika karena ini adalah akun bisnis saya. Saya tidak curiga sama sekali kalau dia bilang akun bisnis. Nah terus ya kita selama beberapa minggu, hampir 1 bulan kita chat-chatnya tuh aman-aman saja begitu kan. Terus dia tanya sama saya, kamu tinggalnya di mana, kerjanya apa? Saya kasih tahu lah sudah, saya tinggalnya tuh di Denpasar di Bali. Apakah kamu pernah mendengar tentang Bali? Nah itu saya pokoknya translate semua dalam bahasa Inggris itu kan. Terus dia bilang, ya saya pernah datang ke Bali sudah beberapa kali. Saya ini sudah keliling hampir seluruh dunia, saya sudah keliling. Dia bilang gitu. Oh oke lah, saya tanya, kamu tahu tentang Bali itu di mana saja? Ya sebutlah sudah nih para wisata yang ada di Bali ini. Nah sewaktu itu saya tanya bilang begini, kapan kamu akan datang ke Bali lagi? Jangan lupa telepon saya jika Anda sudah berada di Bali. Mungkin saja kita bisa ketemu. Saya bilang gitu ya kan. Namanya juga kalau teman itu kan biasanya saya yang ya begitulah. Saya kayak gimana ya, kayak senang gitu dapat teman bule gitu kan. Terus si bule ini dia bilang gini, ya mungkin dalam waktu 2 minggu saya akan tiba di Bali, tetapi saya harus mengurus perjalanan bisnis saya dulu. Dia mau ke negara mana itu, pokoknya yang dekat-dekat sama Turki sana itu. Nah, dia mau ke negara sana, antara Turki sama apalah di sana itu kan. Nah terus dia janjikan sama saya begini, dia bilang gini, dia pertawan tuh kayak muji-muji saya begitu, kamu cantik sekali bla 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 dan sebagainya. Nah terus saya tanya lah sudah, alamat kamu di Inggris itu di mananya? Jadi dia kirimlah alamatnya. Saya kan biasa tuh kepoin kan, kalau orang kirim alamat itu saya biasanya carinya di Google nih. Jadi saya cari nih lewat Google Map nih, alamatnya benar ada itu alamat yang dia kirimkan, alamat rumahnya. Terus saya screenshot kan. Nah, saya kan waktu screenshot itu saya kirimlah ke si bule tadi ini. Anggaplah si nama bule itu si A. Saya kirimlah foto screenshot itu ke si A. Biasanya kan kalau saya kan biasanya kalau kenal bule itu kan saya tanya alamatnya, dan saya biasanya searching cari ke Google Map gitu kan. Biasanya ketemu kan, biasanya mereka bilang, ada teman-teman, kamu hebat sekali, kamu bisa menemukan alamat saya. Bagaimana cara Anda menemukan alamat saya dengan semudah itu? Apakah Anda pernah datang ke negara saya? Atau mungkin Anda pernah melihat rumah saya? Biasanya kan si bule begitu kalau ngomongnya kan. Tapi si bule yang ini, dia aneh dan beda dia. Saya kirimkan foto itu, dia tidak bilang apa-apa, dia cuma hanya melihat saja. Tetapi dia lebih fokus ke
kamu cantik sekali dan bla 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 bla. Setelah itu, sudah sebulan berlalu, kita chattingan seperti biasa, mulailah dia seperti ini. 2 minggu setelah saya pergi ke negara ini, saya akan pergi ke Bali. Saya karena kamu tuh sangat baik hati kepada saya, kamu mau menerima saya, maka saya akan memberikanmu hadiah. Dia bilang begini, hadiah. Nah, saya tidak tahu hadiah itu hadiah apa ya. Terus saya sekarang akan pergi ke mall. Mall itu ya kayak mall-mall ya, tempatnya mall Sultan ya, kita katakanlah mall Sultan ya. Dia pergi ke sana, dia fotolah si mall itu. Terus saya percaya 100% nih. Terus sampai di situ dia fotoin saya iPhone 10 yang warnanya gold, warna emas nih. Terus dia fotokan kasih saya lagi, mengganggu sekali. Dia fotokan saya lagi kalung emas. Dia foto kalung emas. Terus saya kayak rasa gimana, kayak terharu begitu kan ya. Dia bilang katanya tuh buat orang yang baik hati kepada saya, orang tercantik yang pernah saya temui. Pujiannya tuh mantap. Pujiannya tuh bikin kita klepek-klepek mau terbang gitu kan ya. Terus dia fotokan saya gini. Terus saya sudah membelikan ini untuk Anda, atau mohon diterima. Saya bilang gini, saya tidak butuh barang-barang dari Anda. Yang saya butuhkan Anda mau untuk datang ke negara saya dan bertemu dengan saya, itu sudah lebih dari cukup. Saya bilang begitulah kepada dia. Dia bilang, saya tidak mau deh. Ini adalah tanda terima kasih saya kepada Anda. Saya mohon Anda mau menerimanya dengan segenap hati Anda. Dia bilang begitu kepada saya. Oke, karena saya tidak mau buat dia sedih kan ya kalau saya menolak barangnya. Jadi saya bilang, oke, saya terima barang Anda. Terus dia bilang gini, sekarang saya mau kirim barang saya ke negara Anda. Tolong kirimkan alamat lengkap Anda. Untungnya saya kirimlah alamat lengkap di tempat kerja saya ini. Dengan sebenar-benarnya saya kirim, nama lengkap semua saya kirim. Nah, serta nomor alamat email saya juga saya kirim. Dan waktu itu dia sudah di tempat pengiriman nih. Dia fotolah kasih saya cover itu. Saya heran, cover segede ini ngapain dia kirim ke saya? Saya bilang gitu kan. Itu saya ingat di tanggal 4, tapi saya lupa lah bulan berapa ya. Di tanggal 4. Dan saya mintalah sudah, kalau bisa saya minta kirimkan saya bukti seperti catatan gitu kan, bukti pengirimannya, saya bilang gitu kan. Jadi dikirimlah sudah bukti pengirimannya, alamatnya lengkap, namanya sesuai yang dia katakan kepada saya. Terus alamat dia juga tuh sesuai, dan ya semuanya seperti ya kita proses pengiriman barang begitulah ya dari luar negeri, sama persis gitu kan. Terus nama perusahaannya juga ada. Nah, dari situ dia kirimnya lewat bandara nih ceritanya. Terus saya bilang, saya lihat di kertas itu, bukti pengiriman barang itu, sampai barangnya itu jam 6 pagi di tanggal 6. Oke, akhirnya saya tidak bisa tidur teman-teman, tidak bisa tidur karena saya kepikiran akan barang yang dia datang. Nah, saya lihatlah sudah berat dari barang yang dia kirim itu 38 kilo. Sampai saya bingung, kok sebanyak itu? Ngapain kamu kirim barang sebanyak itu? Untuk apa? Terus dia bilang begini, itu adalah barang-barang penting yang saya miliki dalam hidup saya. Saya mohon terima dan jaga baik-baik barang saya. Di dalam cover itu terdapat $10.000 yang ya kalau Indonesia dia bilang 200 juta. Wow, saya kan bilang, wow, uang sebanyak itu ngapain? Mending kamu kirim saja ke rekening saya. Tetapi dia bilang itu adalah bukti tanda terima kasih saya kepada Anda. Ya, saya percaya nih. Nah, terus saya sempat ada sedikit kecurigaan yang sedikit negatif tentang dia ya. Dari email ini kan waktu dia buat itu kan bukti pengiriman itu kan email masuk karena tadi tuh yang saya bilang saya sudah kirim alamat email masuklah sama dia.
Nah, waktu email itu masuk, saya bilang begini, kenapa ketika kamu mengirimkan pesan kepada saya lewat WhatsApp, email dari perusahaan itu juga masuk kepada saya. Tetapi jika kamu tidak mengirimkan saya pesan, email itu juga tidak masuk di saya, walaupun saya banyak pertanyaan, ya kan? Terus saya mulai curiga, kok aneh ya gitu ya, apakah itu emang disengajakan atau bagaimana, saya bilang gitu kan. Dia bilang, oh mungkin mereka sedang sibuk, soalnya tadi saya pergi ke sana, di sana sangatlah ramai, dia bilang begitu kan. Oke, saya percaya. Nah, kita lanjut saja langsung ke intinya. Tibalah tanggal 6, jam setengah 6 pagi, saya dapat email bahwa barangnya sudah berada di bandara. Oke, di bandara, tapi bukan di bandara Bali sini, tapi adanya di Makassar sana. Ya, Makassar, kalau saya ingat di Makassar. Tetapi email itu berisi apa? Anda harus siapkan uang 22 juta tunai untuk bisa mengambil barang ini. Kaget dong, ya kan? Kagetnya luar biasa. Nah, setelah itu saya bingung sudah kan, saya chat dia, sudah saya bilang gini, saya mau ngambil uang di mana, uang sebanyak ini 22 juta, uang 1 juta pun saya tidak punya, saya bilang gini. Terus dia bilang, tolonglah kamu usahakan untuk mendapatkan uang itu, soalnya itu ada barang berharga. Kalau Anda tidak mengambil barang saya, maka saya tidak bisa hidup tanpa barang berharga saya itu. Saya kan namanya manusia kan ya, punya rasa kasihan sama dia. Jadi saya ada niat gitu lah, tolonglah pinjamkan sama temanmu deh. Ya, terus waktu itu saya chat dia, katanya dia sudah berada di luar negeri nih. Terus dia beralasan, HP saya jatuh, pecah, kameranya juga pecah. Saya tidak bisa mendengarkan suara telepon dari manapun. Saya nanya, kenapa HP-nya bisa pecah? Saya ingin mengambilkan gambar di negara ini untuk saya kirimkan kepada Anda, biar Anda juga bisa melihat negara ini. Tetapi sayang sekali HP saya jatuh dari pesawat waktu saya turun dari tangga pesawat. Ketahuan tipu, ya kan? Nah, mulailah curiga timbul dalam otak saya ini. Tetapi kecurigaan itu masih 20% lah, 20%. 80%-nya percaya sama dia kalau barangnya itu akan sampai kepada saya. Nah, saya bingung lah, saya mau nangis lah udah, soalnya itu kan barang orang. Kalau saya nggak ngambil, saya merasa bersalah. Saya dapat dari mana uang sebesar 22 juta itu? Dan ya sudah, saya masuk kerja. Saya chat sama bos saya, teman-teman. Saya chat bos saya. Bos saya hanya bisa melihat, tapi tidak membalas pesan saya. Saya kan minjam uang nih. Akhirnya saya diteleponlah sama bos saya, dan saya sangat berterima kasih banyak-banyak sama bos saya karena dia telah menyadarkan saya bahwa saya itu ternyata ditipu, teman-teman. Kalau tidak, saya akan kehilangan uang 22 juta, teman-teman. Dan akhirnya setelah itu saya kirimkan dia pesan. Awalnya kan saya ingin kirim pesan Indonesia kan, saya sudah marah sama dia karena ternyata memang saya ditipu. Waktu saya cari-cari di Google ciri-ciri orang yang menipu kita melalui media sosial, ternyata sama persis dengan apa yang saya rasakan nih, teman-teman. Saya merasa saya ditipu. Saya marah sama dia kan, sama si A ini tadi kan. Saya chat dia pakai bahasa Indonesia. Awalnya saya mau translate dulu, ternyata saya salah kirim. Saya kirimkan dia pakai teks bahasa Indonesia. Apa teman-teman kalian tahu? Dia paham dengan bahasa kita, teman-teman. Seharusnya kan kalau bule itu kan butuh waktu yang lama untuk mengerti bahasa kita. Kalau enggak kan mereka bilang, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Seharusnya gitu kan ya. Tapi apa teman-teman, dia mengerti apa yang saya bilang. Dia bilang begini, kamu pikir saya bohong sama kamu? Saya ini bukan seorang pembohong. Dia bilang begitu, kamu tolong usahakan. Dia kirim emoji-emoji menangis, begitu kan ya. Mulai lebay lah dia ini. Saya pokoknya di situ saya sudah tidak percaya sudah, karena bos saya ini yang telah menyelamatkan saya, juga teman kerja saya ini menyelamatkan saya sekali, teman-teman. Aduh, saya sangat bersyukur sekali sama mereka, teman-teman. Dan ya, di akhirnya itu saya blokir dia, teman-teman, karena saya takut terhipnotis. Jadi akhirnya saya bisa blokir dia, dan sampai saat ini saya benar-benar mengunci diri untuk tidak membuka Facebook. Untuk ya, ini juga pelajaran bagi saya, dan
bagi teman-teman juga pelajaran ya mendengar cerita saya, supaya jangan mudah percaya, apalagi itu dari media sosial. Jadi kita semua harus benar-benar yakin bahwa dia itu memang real akun, baru kita mau menyerahkan nomor WhatsApp kita. Oke, jadi ini juga pembelajaran buat saya, pembelajaran buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Ya, semoga kalian suka dengan video ini. Sampai di sini saja videonya, sudah terlalu panjang lebar saya berbicara. Setidaknya saya sudah sharing tentang pengalaman buruk. Jadi ya, kalau seandainya ada kesamaan di kalian bisa komen di kolom komentar siapa yang pernah ditipu. Oke, dan dari situ kita juga bisa belajar bahwa ternyata di dunia ini masih banyak orang-orang yang mendapatkan uang dengan segampang itu. Jadi sebenarnya orang itu orang-orang kita juga sih, warga plus 62 ini tipu-tipu kita gitu kan. Dan ya, saya sangat bersyukur dengan pertolongan bos saya tidak jadi mengeluarkan uang 22 juta itu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah tetap stay menonton video saya ini. Semoga ini bagi pembelajaran bagi kalian semua juga. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you di next video. Bye bye.